Baik, selamat malam semuanya. Eh, Perkenalkan kami dari grup 7. Kami akan mempresentasikan materi yaitu Risk Analysis and Assessment dari mata kuliah Information System Project Management. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri yaitu Faisal Triandi, lalu juga ada Mas Tegar Budi Cahya, lalu juga ada Mas Yoga Junior Bahrul, dan juga Mbak Meriana Tampu Bolot. Jadi kalau begitu kita masuk ke materi yang pertama, Kak. Untuk risk plan sendiri itu ada 6 tahapan. Yang pertama itu ada establish the context, yaitu identifikasi dan pemahaman terhadap parameter dan variabel yang terlibat. Kriteria yang akan dievaluasi itu internal dan eksternal. Selanjutnya identifikasi resiko. Identifikasi resiko sendiri tahap berikutnya dalam proses meliputi penggunaan data histori, analisis teoritis, pendapat yang diinformasikan seperti saran ahli dan masukan pemangku kepentingan, mengidentifikasi dan menggambarkan risiko yang dapat mempengaruhi tujuan dari perusahaan. Yang selanjutnya itu ada analisis risiko, yang dimana risiko yang teridentifikasi dapat diukur atau dinilai baik secara kuantitatif maupun kualitatif tergantung pada sifat ketersediaan data. Yang selanjutnya mitigasi, dalam tahap ini dilakukan mitigasi risiko. Kita melakukan upaya-upaya yang bisa meminimalisir risiko. Selanjutnya ada monitor dan kontrol. Dalam step ini kita harus memantau keefektifan proses manajemen risiko, spesifik risiko, serta penanganan apa saja yang digunakan untuk menghadapi risiko tersebut. Semua harus dikontrol dan value dari sebuah risiko harus dievaluasi ulang setelah kita menjalankan penanganan risiko untuk menentukan risiko residual sendiri. Yang terakhir itu ada review dan update. Dalam tahap ini kita dapat memastikan bahwa 5 tahap sebelumnya sudah kita lakukan. Setelah itu kita terapkan, kita harus mereview untuk melihat keberhasilan dalam membuat risk plan manajemennya. Jika masih ada hal yang kurang sesuai, bisa diulang dari langkah pertama hingga menciptakan risk plan yang benar-benar tepat dan baik. Untuk selanjutnya. Jadi, baik sekarang kita masuk. Baik, kita sekarang masuk ke materi yang kedua yaitu identify risk, yaitu identifikasi risiko ya. Identifikasi risiko itu merupakan proses identifikasi risiko yang terjadi pada proyek yang berjalan, yang kita persiapkan demi mengukur kapasitas dan mencari solusi untuk kelancaran proyek. Kegiatan ini menyesuaikan timeline proyek dengan diimplementasikan secara berulang-ulang. Hal yang dibahas dalam mengidentifikasi risiko ini diantaranya itu menentukan apa tujuannya, lalu di mana dilakukannya, lalu kapan terjadinya, dan mengapa dapat terjadi, dan bagaimana solusi dalam menghadapi permasalahan risiko ke depannya pada proyek tersebut. Lalu di sini juga ada metode identifikasi risiko, di mana di sini ada satu analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri itu membantu dalam mengetahui karakter pada proyek yang akan dibangun dengan mengandalkan 4 klasifikasi perspektif, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Lalu juga ada yang kedua itu ada pendapat ahli, di mana kita dapat mengandalkan jasa bantuan tenaga ahli dalam mengumpulkan risiko-risiko yang akan terjadi pada proyek ke depannya. Lalu yang ketiga itu ada kuesioner, di mana dilakukannya penyebaran kuesioner ini pada pihak-pihak yang terlibat sebagai media pemberi saran atau masukan risiko yang akan muncul ke depannya. Lalu yang keempat itu ada brainstorming ya. Brainstorming sendiri ini dilakukan untuk menggali gagasan-gagasan baru dari tiap pihak sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan identifikasi risiko yang sesuai.
Dan yang kelima itu kita dapat mengacu dari dokumen risk management yang sebelumnya sebagai dokumen referensi. Selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu di penanggung jawab ya, penanggung jawab yang pihak yang dilibatkannya. Di sini yang dilibatkan itu ada 4 orang, yaitu ada risk management, maaf, ada risk manager, di mana dia akan sebagai penanggung jawab dari manajemen resikonya. Lalu ada project manager, yang ketiga ada project team dan stakeholder yang terlibat. Lalu yang berikutnya kita masuk ke materi selanjutnya, itu ada kategori identifikasi resiko. Di sini ada 4 poin juga, yaitu yang awalnya itu ada di technical risk ya. Technical risk sendiri adalah resiko yang mengancam waktu pengerjaan dari kualitas perangkat keras ataupun perangkat lunaknya. Yang kedua itu ada commercial or business risk, itu merupakan uh, resiko yang berimbas pada pada nilai jual produk yang dihasilkan, yang mengancam nilai jualnya gitu ya. Lalu yang ketiga itu ada legal risk, itu merupakan risiko yang mengancam pada perizinan atau keabsahan hukum yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru dengan pemerintah apabila tidak diselesaikan dari awal. Dan yang keempat itu ada financial risk, di mana dia akan berimbas pada pembukuan keuangan proyek yang tidak stabil yang disebabkan oleh tindak kelalaian atau bisa juga oleh musibah atau juga bisa disebabkan oleh tindak kriminalitas di dalam proyek tersebut. Baik, berikutnya ada manfaat ya, manfaat identifikasi resiko. Yang pertama itu ada memudahkan dalam pemilihan keputusan. Yang kedua itu memberikan wawasan ilmu ya, yang lebih terhadap pandangan dari berbagai pihak yang terkait. Yang ketiga itu ada lebih mengenal celah negatif proyek yang berpotensi buruk ya ke depannya, dan juga membantu dalam mencari solusi yang sesuai untuk proyek yang akan dikerjakan. Dan yang kelima itu akan memberikan tingkat keamanan gitu ya bagi pekerja yang menjalankan proyek tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang analisis risk. Baik, untuk analyzing risk sendiri atau menganalisa resiko. Jadi setelah tahapan identifikasi resiko selesai, baru kita bisa memulai untuk serangkaian proses menganalisa resiko. Gunanya sendiri untuk menentukan kemungkinan terjadinya setiap resiko dan atas konsekuensi yang terjadi dengan resiko tersebut. Jadi akan didapatkan hasil nanti bagaimana resiko tersebut akan mempengaruhi tujuan dari proyek. Tujuan dari menganalisa resiko sendiri untuk menentukan masing-masing dari resiko tersebut, sehingga bisa dilakukan probabilitas atau dilihat dari dampak resiko dan pada proyek dan bisa diprioritaskan resiko-resiko mana yang menjadi nomor 1. Dalam menganalisa resiko sendiri ada 2 pendekatan dasar yang bisa dilakukan secara kualitatif dan secara kuantitatif. Lanjut untuk pertama yaitu pendekatan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif itu bersifat penilaian dasar terhadap analisa risiko yang mengacu dalam proses bisnis analitik. Jadi analisa risiko kualitatif ini berfokus pada analisa risiko yang berdasarkan pengalaman atau penilaian pemangku kepentingan yang proyek yang sudah ada. Jadi risk analyst sebagai penganalisa risiko mengumpulkan data terkait bagaimana statistik pengaruh risiko yang diidentifikasi dari proyek secara keseluruhan. Tujuannya untuk menentukan kemungkinan risiko dari bisnis tersebut
dan target biaya yang keluar. Manajer proyek di sini berperan sebagai variabel yang memasukkan model risiko yang nantinya akan didokumentasikan dan sehingga akan didapatkan prediksi keuangan perusahaan atau financial statement atau financial report. Adapun metode yang bisa kita lakukan yaitu expected value of payoff table, yang kedua decision tree, yang ketiga risk impact table. Yang kedua adalah pendekatan kuantitatif, yaitu untuk menganalisa risiko proyek mencakup teknik secara statistik atau matematika dan memungkinkan kita untuk memodelkan situasi dari risiko tersebut. Secara kualitatif, analisa ini, manajer proyek perlu mengumpulkan data terkait penilaian risiko menggunakan visualisasi data dari proyek sebelumnya, serta menggunakan hasil perkiraan dampak dari nilai probabilitas yang muncul. Jadi, misalkan ada kemungkinan risiko yang terjadi dalam proyek adalah 0,5, maka kemungkinannya adalah 50% untuk risiko tersebut akan bisa terjadi. Setelah melaksanakan seluruh identifikasi dan analisa data risiko, anggota tim akan ditunjuk sebagai pemilik risiko atau risk owner untuk setiap risiko tersebut. Mereka bisa bertanggung jawab atas risiko-risiko dan menyiapkan respon risiko untuk dalam mengimplementasikannya. Untuk metodenya sendiri, kita bisa menggunakan matriks Raschi dalam menentukan risk owner. Selanjutnya, materi selanjutnya bisa dijelaskan. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada develop risk strategis, di mana berisikan ya. Tahapan itu satu, menentukan karakteristik risikonya, lalu yang kedua itu dampak yang ditimbulkan pada FOB proyek dan tujuan proyeknya, lalu yang ketiga itu kendala pada proyek dalam hal ruang lingkup, anggaran, dan kualitas kebutuhan. Lalu yang keempat itu ada toleransi dan preferensi dari berbagai stakeholder proyek. Baik, berikutnya kita ke Mas Tegar. Selanjutnya adalah kontrol dan pengawasan risiko. Kontrol dan pengawasan risiko termasuk bagian dari pengawasan dan kontrol proyek. Pengawasan dan kontrol juga berfokus pada analisa untuk mengidentifikasi kapan risiko itu akan muncul. Walaupun rencana terhadap risiko sudah ditetapkan, kita perlu untuk tetap memperhatikan apa saja hal-hal yang merupakan penyebab utama dari risiko itu terjadi, serta mengawasi hal tersebut. Ditambah lagi hal-hal yang tak terduga yang bisa menjadi ancaman pada proyek tetap mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Oleh karena itu, sangat penting dalam melakukan komunikasi yang baik kepada seluruh stakeholder agar tetap berwaspada untuk segala kemungkinan selama proyek masih berlangsung. Adapun cara dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah risk audit atau audit risiko. Peran manajer yang penting di sini dalam melakukan proses audit dari waktu ke waktu. Fokus dari kegiatan audit ini adalah memastikan bahwa seluruh anggota proyek termasuk manajer itu sendiri telah menyelesaikan tugas dalam mengidentifikasi dan menganalisa risiko dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua prosedur dan kegiatan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan audit harus dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar tim proyek. Penggunaan orang di luar tim proyek ini dimaksudkan untuk mendapatkan perspektif baru dalam menilai sebuah proyek. Selanjutnya adalah review risiko. Sebaliknya dari proses audit yang mengharuskan menggunakan orang dari luar tim proyek, review risiko harus menggunakan orang yang berada di dalam tim. Sebagai contohnya adalah para stakeholder. Mereka harus memiliki rapat yang terjadwal dalam melakukan pembahasan mengenai proyek yang sedang berjalan. Review risiko ini juga berfungsi sebagai media pembelajaran bagi seluruh anggota tim mengenai keadaan proyek. Selanjutnya adalah risk status meeting dan reports. Hampir sama seperti review risiko, namun hanya pendekatannya yang lebih formal. Semua proyek harus memiliki pelaporan secara formal mengenai pengawasan dan kontrol risiko pada proyek yang sedang berlangsung. Selanjutnya adalah respon dan evaluasi respon risiko. Respon pada risiko sudah harus terlebih dahulu direncanakan sebelumnya dengan menganalisa apa saja hal-hal yang bisa menimbulkan risiko pada proyek dan tindakan apa
tindakan apa yang harus dilakukan jika resiko tersebut menjadi kenyataan. Hal ini perlu agar pengambilan keputusan atau tindakan bisa dilakukan dengan cepat sehingga tidak menimbulkan resiko lainnya, seperti penambahan waktu dalam pengerjaan proyek. Hal positif dari adanya risiko adalah kita bisa mempelajari lebih baik mengenai cara terbaik dalam melakukan sesuatu. Berikut ini adalah 5 hal yang harus diperhatikan secara penuh dalam pembelajaran dari sebuah risiko. 1. Pemahaman. Secara garis besar dapat meningkatkan pemahaman mengenai risiko pada sebuah proyek. Yang kedua adalah informasi. Pentingnya mengetahui informasi apa saja yang tersedia agar dapat mengelola risiko dengan baik serta membuat keputusan terkait risiko itu sendiri. Yang ketiga, keputusan. Paham mengenai keputusan yang diambil, seperti bagaimana keputusan itu diambil dan mengapa keputusan itu dibuat. Yang keempat adalah implikasi. Akibat yang timbul tidak hanya datang dari risiko itu sendiri, tapi juga dapat berasal dari keputusan yang sudah dibuat. Yang kelima adalah pengalaman. Belajar dari pengalaman sangat penting agar kesalahan yang sama tidak lagi terulang, baik itu oleh diri sendiri ataupun seluruh anggota tim. Baik, berikut adalah referensi ya, kumpulan referensi dari materi yang telah kami rangkum. Baik, sekarang kita sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.